Tiga, dua, satu, lanjut. Selamat siang Telelovers, Anda menyaksikan Breaking News TV Tani bersama saya Adi Wiranata. Hari ini Rabu 9 Oktober 2024 dilaksanakan panen raya program perluasan areal tanam, pompanisasi, irigasi perpompaan dan oplah di Desa Sumber Agung Kecamatan Rawapitu, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Dan hari ini untuk mendapatkan informasi terkini, kita sudah terhubung langsung dengan Kepala Balai Pelatihan Pertanian Lampung, Bapak Dr. Abdul Roni Angkat STPMSI yang ada di lokasi panen raya. Selamat siang Pak Roni, bagaimana kabarnya, sehat hari ini Tabi pun? Siap pun. Selamat siang Mas Ardi. Alhamdulillah nih baik-baik saja seperti yang Mas Ardi lihat. Ini kita full tim ini semua. Coba lihat ini. Mulai Pak Bupati ada, Pak Kadis ada, perwakilan dari Danrem, TNI AU juga ada, polisi, ya staf ahli, gubernur, wakil Pak Gubernur juga ada dari BPS juga. Jadi siap ini untuk memberikan informasi yang positif nih kepada seluruh tani lovers bahwa Tulang Bawang ini benar-benar sebagai lumbung pangan provinsi dan Lampung juga bisa jadi lumbung pangan nasional. Demikian Mas Ardi. Baik, apa yang ingin disampaikan Pak Abdul terkait dengan panen raya ini, bagaimana kesiapannya dan mengapa memilih lahan tempat Bapak berdiri saat ini? Apakah memang ini produktivitasnya sangat baik dan seperti apa Pak perkembangannya hingga saat ini? Baik, makasih Mas Ardi. Jadi ini mungkin Tulang Bawang yang kedua live ya. Sebelumnya kita ada gaspol juga itu di Dede Teladas yang kita sajikan di situ adalah bagaimana dengan adanya optimalisasi lahan itu panen bisa IP-nya menjadi 2. Nah di area ini juga hal yang sama. Kalau tidak ada program pompanisasi, bisa dipastikan tanaman di sini tidak akan bisa panen. Artinya kita ingin menunjukkan bahwa program Menteri Pertanian dengan adanya pompanisasi itu sangat positif untuk bisa mendongkrak perluasan areal tanam ya. Nah di sini jadi 2 kali sekarang. Nah seperti yang dilihat kalau bisa di-shoot sedikit ini ada pompa dan saluran air ya. Nah itu kelihatan bahwa pompanisasi benar-benar dipakai oleh Gapoktan Sumber Agung yang ada di Desa Sumber Agung ini untuk menjaga tanaman itu tetap hidup. Nah itu bisa dilihat hamparannya ya. Nah ini kenapa kita pilih di sini? Ini untuk meyakinkan bahwa program optimalisasi lahan ini benar-benar bisa meningkatkan perluasan areal tanam yang dibutuhkan IP2 dan produktivitas yang meningkat. Demikian Mas Ardi. Bapak mengatakan tadi ini program dari Kementerian Pertanian berjalan maksimal berarti ya Pak, adanya pompanisasi walaupun saat ini terjadi musim kekeringan seperti itu atau musim panas yang masih berlangsung. Tapi Bapak bisa disampaikan memang sebelumnya untuk di lokasi di tempat Bapak hari ini berada atau yaitu di Kecamatan Rawapitu di saat musim kemarau sebelumnya seperti apa Pak ketika belum dilaksanakan pompanisasi, mungkin bisa sedikit diceritakan. Nah ini baik sekali. Kalau gitu saya ngundang aja nih yang punya rumah nih, Bu Kadis sebagai pelaku lapangan ini. Ini Bu Kadis kita yang cantik ini, PLT, bentar lagi PLT-nya hilang mungkin ya. Amin. Ibu Kadis Tulang Bawang, Bu Nurhasana. Mungkin bisa diceritakan Bu sebelumnya dan sesudahnya. Silakan. Baik Pak Adi, saya PLT Kepala Dinas Pertanian Nurhasana SPMM. Jadi di wilayah Rawapitu ini kami punya luas baku lahan sekitar 9.000 hektar Bapak. Untuk lokasi di Sumber Agung sendiri luasnya 1.500 hektar yang saat ini tertanami 1.535 hektar. Dan di lokasi ini yang dipanen saat ini lokasi pompanisasi terhampar 50 hektar yang akan siap panen. Tanpa adanya pompanisasi Pak, pengairannya akan kurang karena sawah kita letaknya di atas saluran. Sehingga kalau tidak ada pompanisasi, air tidak bisa masuk ke lahan. Demikian Pak Adi. Baik, lalu seperti apa untuk produktivitasnya Ibu Kadis? Mohon izin, produktivitasnya dengan luasan yang Ibu sebutkan tadi bagaimana untuk di Tulang Bawang sendiri? Alhamdulillah juga hari ini telah diubin oleh Badan Pusat Statistik kita. Hasil ubinannya kita estimasi sekitar 5,1 ton produktivitasnya Pak. Ini juga sebenarnya agak terkendala karena memang kemarin keringnya juga agak lama, kemudian ada jarak tanam yang terlalu renggang. Jadi jarak tadi dari ubinan tadi yang idealnya rumpun itu 80 sampai 90 rumpun, karena jarak tanamnya yang terlalu
kali 30 sehingga rumputnya hanya sekitar 67 rumpun sehingga produktivitasnya menjadi berkurang. Untuk ke depan mungkin akan kami himbau kepada petani untuk menggunakan jarak tanam 22 atau Baik. Jarak tanam 22 seperti yang Ibu sampaikan Jadi, tadi ya. Baik. Baik Pak Ya. Roni. Mas Adi, ya baik. yang penting itu disimak itu mungkin selain jarak tanam tadi ya mungkin ada IP-nya 2 kali lipat Mas Adi, itu udah sesuatu banget itu ya. Baik. IP Walaupun kita masih 5 ton per hektar nggak apa-apa karena IP-nya sekarang udah 2 kali. Itu Mas Adi. Baik, produktivitasnya sangat baik ya Pak. Baik, di samping Bapak sepertinya ada Bapak PJ Bupati Tulang Bawang ya, Bapak Perli Yuledi. Ya, Baik. ini Pak Bupati tentu apa yang terjadi di sini berkat support beliau. Silakan Pak, mungkin ada yang perlu disampaikan kepada Pak Menteri. Baik. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Yang pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada pihak Kementerian Pertanian, khususnya Bapak Menteri, terkait beberapa program yang telah dilaksanakan di Kabupaten Tulang Bawang ini. Yang pertama terkait optimalisasi lahan yang sebesar 9.627 hektar dan ini hampir maksimal Pak. Kita laksanakan hanya 39 hektar aja yang tidak bisa kita dilaksanakan. Yang lain terkait program pompanisasi telah disampaikan oleh Kadis tadi bahwa tanpa pompanisasi ini sebesar di Kabupaten Tulang Bawang ini ada bantuan dari provinsi ini Pak 567 kalau nggak salah. Ini tanpa ada bantuan kemungkinan tidak bisa tertanam lah kira-kira begitu. Jadi apalagi untuk peningkatan produktivitasnya. Ini kita lihat aja hari ini kemarau mungkin sudah lumayan panjang ini hari ini dan tanpa pompanisasi tadi panen mungkin tidak bisa dilaksanakan di hari ini. Apalagi dengan ada program-program ini IP tadi bisa disampaikan 2 kali Pak dalam setahun. Baik. Mungkin itu Pak, terima kasih Pak. Pak PJ Gubernur mohon izin, kalau jika mengingat arahan dari Menteri Pertanian, pastinya pas momennya untuk tulang bawang ini sedang panen saat ini dan dianjurkan untuk bisa menanam kembali di bulan Oktober. Seperti apa Bapak menerima atau menghimbau kepada masyarakat khususnya para petani agar kembali langsung mengolah lahan yang dipanen ini Pak? Ya, silakan. Ini langsung dengan Bapak Staf Ahli Gubernur nih. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Jalan Abidin, staf ahli Gubernur Lampung, bidang ekonomi pertanian. Jadi memang dengan adanya pompanisasi ini, kemudian dengan peningkatan IP jadi 2, harapan kita nanti ke Pak Bupati dan seluruh kabupaten kota di Provinsi Lampung bisa mempersiapkan untuk mulai tanam lagi di bulan Oktober ini dengan bantuan Pak Balai ini, Kepala Balai, saya minta tolong agar Provinsi Lampung sebagai salah satu andalan nasional dalam lumbung pangan bisa terus menjadi pemasok di tingkat nasional. Sekian Pak. Baik. Ya, demikian Mas Ardi. Baik. Lalu sepertinya apakah akan langsung dimulai panen Bapak atau seperti apa ini? Ya, kita nanti akan panen tapi sebelum itu ini ada ibu kita yang cantik nih, representatif dari Pak Mentan. Oh, mungkin baik. bisa menyambut tadi apa yang disampaikan oleh Pak Bupati dengan staf ahli gubernur. Silakan. Mas Ade, assalamualaikum, sehat? Waalaikumsalam, sehat. Ibu bagaimana, sehat? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah, Tani Lover, saya kembali ada di TV lagi, TV Tani. Sekarang dari Lampung, nih alhamdulillah di Tulang Bawang. Dan setelah saya lihat memang semangat, spirit Poktan, Gapoktan, juga Ibu Kadis, Pak Bupati, Pak BJ Gubernur dengan mengirim stafnya ini sangat luar biasa. Lengkap, Kadis Provinsi juga sangat luar biasa dengan kabitnya. Dan ini adalah wujud dari kebersamaan. Saya lihat juga bahwa teman-teman di sini sudah sangat luar biasa mencapai target-target untuk oplah, target-target untuk pompanisasi dan memanfaatkan pompa ini dengan sangat optimal. Dan ini kita lihat memang tadi bahwa di lahan ini sekitar 50 hektar yang akan dipanen, ini baru panen perdana, tapi di samping akan ada panen, masih ada beberapa lokasi yang kita minta juga nanti Bapak Menteri untuk kita dukung bersama agar di Tulang Bawang ini tidak hanya 2 tapi 3, 4 begitu ya. Kita terus semangat saja Tani Lovers, contohnya Tulang Bawang sudah 100% oplahnya bahkan lebih, pompanisasi juga sudah dimanfaatkan sangat baik dan bahkan sekarang di belakang kita ada combine harvester, ini juga akan coba nanti kita combine antara kita manual dengan combine harvester dan saya kira peralatan bantuan dari Kementan, izin Bapak Menteri, sudah dimanfaatkan dengan sangat baik oleh teman-teman Tulang Bawang. Demikian, terima kasih. Baik. Ya, demikian Mas Ardi.
Ya, baik Bapak. Dan pastinya untuk benih sendiri seperti apa Pak kesiapannya untuk musim tanam nanti, apakah memang sudah siap atau seperti apa Pak untuk perkembangannya saat ini Ya, untuk informasi Mas tentang benih? Ardi, nanti kalau untuk yang benih akan kita sampaikan kemudian ada Pak Kadis, tapi kita panen dulu boleh ya? Baik, baik. Untuk baik. melihatkan bagaimana proses panen, nah, setelah itu nanti kita akan kumpul lagi untuk Baik. Menceritakan hasil panenan kita. Luar Bisa ya, Mas biasa, Ardi, ini ya? timnya komplit ya Pak untuk panen raya ya. Kita Siap, pantau siap. dari Silakan. Kementan ini, luar biasa. Baik, Manual Tenlover dulu ya. sedang Mungkin akan kita manual dulu Pak, saksikan. silakan. Bu Kadis boleh diarahkan untuk panen, kita panen manual dulu ya. Setelah itu nanti panen combine. Mas Ardi lihat tuh ada combine 1, 2, 3, 4. Jadi di sini benar-benar full mekanisasi. Baik. Ya. Dan Tenlovers, ini kita masih bersama dengan Kepala Balai Pelatihan Pertanian Lampung. Tadi kita sempat berbincang dengan jajaran Kementan yang ada di sana. Kita lihat di layar bahwa saat ini akan dilaksanakan panen raya ya di sana. Tepatnya ini ada di Desa Sumber Agung, Kecamatan Rawapitu, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Dan seperti yang disampaikan tadi bahwa panen ini menggunakan pastinya alat mekanisasi yang tentunya akan memudahkan bagi para petani yang ada di sana. Dan seperti hasil perbincangan kita hari ini disampaikan bahwa indeks pertanamannya sudah 2 dan pastinya tadi untuk menjawab tantangan dari Menteri Pertanian bahwa setiap dari panen langsung bersiap untuk tanam kembali di bulan Oktober ini masih akan dilanjutkan. Begitupun dengan kesiapan dari Kabupaten Tulang Bawang sendiri memang menunjukkan bahwa ini peningkatan produktivitasnya yang sangat baik untuk di Provinsi Lampung. Baik, kita lihat di layar Tenlovers, ini kita sedang bersiap-siap jajaran dari Kementerian Pertanian pastinya bersama dengan PJ Bupati, Kepala Balai Pelatihan Pertanian Lampung, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang, dan juga Kepala Dinas Pertanian yang terkait tentunya hari ini ikut serta. Begitupun dengan PJ Bupati Tulang Bawang, tenaga ahli Menteri Pertanian bidang optimalisasi lahan rawa mineral, dan juga Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung. Begitupun dengan jajaran TNI, di mana diwakili oleh Kasiter Korem 043 Garuda Hitam, dan juga Kepala BSIP Lampung, dan juga dengan para petani dan Gapoktan yang ikut serta menyaksikan dilaksanakannya panen raya hari ini. Dan terlihat di layar Tenlovers bahwa tentunya sinergi yang terjalin begitu kuat dan nyata pastinya dengan dilaksanakan panen raya hari ini. Dan seperti kita ketahui bahwa saat ini masih terjadi musim panas yang walaupun hujan tapi belum menyeluruh di seluruh Indonesia, dan kurun waktu yang masih belum bisa maksimal untuk mengairi padi-padi. Oleh karena itu program strategis dari Kementerian Pertanian dengan adanya perluasan areal tanam, di mana di dalamnya meliputi irigasi perpompaan, pompanisasi, tumpang sisi padi gogo, cetak lahan, dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa terus berkembang untuk hingga saat ini. Dan Provinsi Lampung kita lihat sedang dilaksanakan panen raya hari ini. Ya, jadi Mas Ardi bisa dilihat di layar. Di lapangan itu sudah bersiap-siap untuk melaksanakan panenan. Nanti setelah ini akan dilakukan panen combine. Ya. Baik. Nah, itu apa yang kita lihat Mas Ardi itu semuanya pada guyup itu. Itu ada TNI AU, TNI AD, ya, pada polisi, jaksa pun ikut ya untuk sama-sama kita menjaga ketahanan pangan ini. Baik. Apalagi yang memang kita berkecimpung di dunia pertanian, ada Kadis Pertanian, ada provinsi, ada kabupaten ya, dan teman-teman dari BSIP. Dan kelompok tani sendiri ini luar biasa ini. Kalau Mas Adi lihat ini ramai sekali di sini. Nah, Baik. Babinsa tentunya juga ya yang mengawal sehari-hari itu harus kita kasih patus dan penyuluh ya yang sehari-hari di lapangan. Nah, jadi Mas Ari bisa lihat, nah itu sedang lagi proses panen ya. Para TV Tani Lovers itu bisa lihat itu pada panen ya. Itu ada dari Kementerian Pertanian ada Ibu Pak Muci Lestari ya sebagai tenaga ahli menteri di bidang optimalisasi lahan. Ya. Baik Bapak, bisa disampaikan ini padi jenis apa ini Pak? Varietasnya Ya. yang dipanen hari ini? Ya. Ini Impari 32 Pak Sardi. Impari 32. ya Pak? Iya. Yang biasanya bisa sampai 7 ton ini, tapi Baik. ini mungkin karena tahun tanaman kedua masih 5,1 sampai 6, tapi setelah itu nanti akan bisa menjadi 7 ton. Baik, dan barusan kita saksikan diangkatnya padi ini menunjukkan bahwa secara serentak dan bersama-sama
sinergi antara stakeholder dan tentunya Kementerian Pertanian ini menunjukkan telah dilaksanakannya panen raya ya Pak ya. Luar biasa, Tani Lovers, baru saja kita melihat bahwa simbolis dengan dipanennya padi di daerah Tulang Bawang, tepatnya di Desa Sumber Agung, Kecamatan Rawapitu, ini menunjukkan telah dilaksanakannya panen raya yang secara serentak, secara guyup seperti Pak Kepala Balai tadi sampaikan dan dilakukan secara bersama-sama. Dan kemudian Pak Roni masih mendengar suara saya dengan jelas? Masih Mas Ardi, kita akan lanjutkan nih. Saya ingin menunjukkan combine kita nih. Baik. Ada 1, 2, 3, 4 yang standby untuk melaksanakan kegiatan panen. Artinya Pak, itu juga pertanian modern sudah kita laksanakan gitu ya. Jadi kita sudah menggunakan combine yang besar-besar ini ya. Nanti akan kita panen. Selanjutnya menggunakan combine. Dengan combine seperti ini 1 hektar bisa 2 jam cuma selesai nih. Nah nanti mohon Tani Lovers bisa melihat seperti apa proses pemanen menggunakan combine ini. Dan combine ini tentunya merupakan bantuan juga dari Kementerian Pertanian kah, betul Pak Roni? Benar, betul sekali Pak, betul sekali. Dan apa Betul keunggulan dari menggunakan alat combine Pak? Pastinya Bapak menyampaikan dengan kemudahan yang didapat. Lalu seperti apa Pak dengan menggunakan combine dan pasti menggunakan teknologi terkini? Apa yang biasanya akan mempermudah para petani? Selain itu apa lagi Pak? Ya. Yang pertama tentunya proses panen sangat cepat ya, itu 1 hektar bisa 2 jam kalau lahannya datar ya. Dan kedua, total itu kehilangan hasil panen di lapangan. Itu kalau manual itu luar biasa hilangnya. Mulai dari ngarit, menggebotnya, terus mengangkatnya, dan seterusnya itu bisa hilang sampai 20% di lapangan sampai 30%. Nah kalau ini, dengan combine tentu selain cepat, dan itu langsung masuk kan ya ke dalam karung-karung goni ya, artinya apa? Tidak ada kehilangan susu panen dan sangat kecil sekali. Nah tentu dari segi kecepatan panen, dari segi produktivitas itu biaya produksi akan menjadi lebih murah dibanding kalau rame-rame secara manual seperti biasa. Dan satu lagi Mas Ardi tadi yang sudah saya sampaikan, kita susut panennya 30% itu tidak terjadi. Demikian Mas Ardi. Baik, susut panen 30% itu tidak terjadi ya Pak, luar biasa. Dan sedang kita saksikan ini bahwa sesaat lagi akan dilaksanakan panen raya juga dengan menggunakan mesin pertanian ya, mekanisasi. Dan seperti yang Bapak Roni tadi sampaikan bahwa dengan menggunakan mekanisasi pastinya akan banyak sekali keunggulan atau kelebihan dari menggunakan teknologi. Pastinya mulai dari waktu dan lain sebagainya seperti yang disampaikan tadi. Baik, Tani Lovers, masih sedang kita saksikan di layar kaca bahwa sesaat lagi mesin yang kita lihat di layar kaca akan bergerak dan langsung memanen padi ya. Tadi disebut padi impari. Baik, dan Pak Roni. Ya. Baik, seperti apa respon petani sejauh ini Pak? Walaupun dengan kondisi cuaca, dengan adanya pompanisasi bisa diterapkan, lalu dengan alat mesin pertanian atau mekanisasi yang diterapkan, seperti apa respon dari para petani yang biasanya ketika ngobrol dengan Bapak Kepala Balai Pelatihan Pertanian, biasanya mereka menyampaikan seperti apa Pak? Ya, mungkin salah satu yang mereka sampaikan itu adalah mereka sangat bersyukur sekali ya dengan adanya kegiatan oplah ini ya. Dengan ada kegiatan optimalisasi lahan ini ternyata mereka merasa hasil panennya bisa 2 kali lipat. Lalu dengan ada alat mekanis seperti ini, input produksi mereka menjadi lebih ringan, menjadi pemanenan lagi cepat, proses produksi olah tanam bisa langsung lebih cepat. Kita saksikan dulu Mas Ardi. Baik, sedang kita saksikan panen raya dengan menggunakan alat mekanisasi dengan teknologi dan pastinya akan memudahkan para petani dengan keunggulan yang sangat banyak seperti yang disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Rodi Angkat sebagai Kepala Balai Pelatihan Pertanian Lampung tadi, bahwa tentunya dengan menggunakan alat mekanisasi akan memudahkan para petani dan tentunya ini juga sangat membantu pastinya dengan efisien waktu, dengan keunggulan-keunggulan lainnya yang pastinya sangat membantu para petani kita. Dan Tani Lovers, sedang kita saksikan pastinya seluruh jajaran dan sinergi antara seluruh stakeholder, mulai dari TNI seperti yang disampaikan tadi, Angkatan Darat, Laut dan Udara, jajaran dari Kementerian Pertanian dan dari dinas terkait yang ikut serta mensukseskan panen raya di daerah Tulang Bawang Provinsi Lampung hari ini. Mas Ardi, ini Ketua Gapoktan ya, Pak, mungkin bisa disampaikan dengan adanya program optimalisasi lahan, lalu ada ini proses panen yang sedang dilakukan oleh para pimpinan kita.
Kira-kira gimana responnya petani melihat bagaimana pemerintah berusaha hadir di tengah masyarakat? Silakan, Pak. Yang pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian Republik Indonesia yang mana pada musim tanam kedua tahun ini kami mendapatkan pompa air, kemudian optimalisasi lahan. Dengan adanya program tersebut, maka para petani kami giat karena di situ ada harapan. Walaupun kemarau panjang dan hampir 4 bulan, dengan adanya program pompanisasi, kami bisa melaksanakan panen. Alhamdulillah seperti keadaan pada siang hari ini. Kemudian harapan kami dengan program-program pemerintah untuk berkelanjutan, yaitu dalam menunjang lahan kami yang seluas 1.500 hektar, tentunya kami sarana dan prasarana kami mohon untuk bisa kembali untuk dibantukan kepada kami anggota kelompok tani kami. Gitu, Pak. Untungnya gimana, Pak? Kalau Sulitnya gimana nih dengan acara pada siang hari ini, yaitu yang biasanya kami mungkin dengan belum adanya pompa kami masih di bawah 3 ton. Tadi alhamdulillah dengan adanya pompanisasi meningkat menjadi 5,1 ton. Itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ini Ketua Gapoktan Sumber Agung, Ketua Gapoktannya langsung. Baik, Ketua Gapoktan Sumber Agung Bapak Purnomo ya. Bisa disampaikan Pak, airnya sejauh ini seperti apa Pak? Memang sebelumnya menggunakan sumber airnya dari mana? Dari sungai? Apa dari mana Pak? Bisa disampaikan, dan sungainya sungai apa Bapak? Ya, yang pertama sumber air kita dari Sungai Bidada, kemudian masuk ke Sungai Plimer yang di kampung kami. Kemudian di sebelah ini ada saluran kolektor. Ya, dari sinilah kami titik untuk menaikkan air, untuk memompa air. Baik, berarti sejauh ini walaupun saat musim panas masih mencukupi ya Pak ya, dari sungai ini ya? Walaupun gunakan pompa ya? Ya, alhamdulillah ini Pak, hampir 4 bulan Pak kemarau ini Pak. Tapi masih bisa, tanaman kami bisa normal. Baik, untuk benih aman ya Pak? Benih aman ya Pak? Untuk benih alhamdulillah aman. Baik. Aman. Baik. Oke. Dan baik Pak Roni. Demikian Pak Sardi. Ini sebelum ini Bapak-bapak kita sudah selesai ini, silakan Pak, kita kembali lagi Pak. Nah, kita sepertinya Mas Sardi mau tanya-tanya ini, TV Tani Lovers pengen tahu nih perasaan panennya bagaimana. Terus tadi sudah melaksanakan kegiatan panen, udah kelihatan nih padinya digenggam gitu ya Pak ya, kelihatan itu gemuknya kayak apa. Nah tadi Mas Sardi ada mempertanyakan mengenai masalah benih dan mungkin varietas. Nah di sini ada Kepala BSIP, mungkin bisa memberikan ulasan sedikit mengenai varietas dan produksinya. Di sini kan ada Inpari 32. Silakan Pak Rahmat. Silakan Baik, Pak kasih, Mas Adi. Rahman, Kepala BSIP Baik. Lampung Pak. Seperti apa perasaannya panen raya hari ini, tentunya dengan menggunakan mesin dan teknologi pertanian, seperti apa Pak? Baik, terima kasih Mas Ardi. Kami sekarang lagi panen ya. Dari sisi BSIP tentunya kita akan melihat dari aspek teknologinya. Jadi di sini kita menggunakan Inpari 32 dan juga lahan yang digunakannya adalah lahan rawa. Jadi di sini dengan Inpari 32 memang relatif tahan cekaman ya, tahap adaptif dengan rawa, sehingga dengan bantuan pompanisasi produktivitasnya bisa meningkat dari 3 ton per hektar menjadi 5,1 ton per hektar tadi yang sudah diubin oleh tim dari BPS di Kabupaten Tulang Bawang. Nah memang ke depannya kita harapkan di BSIP juga kan punya kualitas khusus untuk biosalin ya, karena pada kondisi tertentu dengan sistem pasang surut, kalau kondisi air sangat surut mungkin ada intrusi dari air laut. Baik, dari BSIP sendiri seperti apa Pak untuk menyiapkan benih berkualitas untuk produktivitas yang sangat baik? Nah yang pertama kita juga menggunakan benih-benih yang bersertifikat yang sudah terbukti ya secara unggul dan juga memiliki produktivitas yang tinggi. Dan juga di sini juga ketersediaan dari benih Inpari 32 juga yang relatif tahan terhadap cekaman juga cukup tersedia, dan juga untuk nantinya untuk tanam selanjutnya masih tersedia ya, seperti itu. Dan juga yang penting di sini juga adalah teknologi dari tata kelola air, karena ini daerah pasang surut sehingga tentunya
peran serta dari Kementerian PU juga sangat penting untuk menjaga bagaimana intrusi air laut bisa dicegah dan juga perbaikan-perbaikan pintu air dengan sistem stock flow. Demikian Mas Ardi. Baik, berarti pastinya sinergi bersama kementerian lain juga pastinya mensukseskan program Kementerian Pertanian ya Pak untuk ketahanan pangan nasional kita, salah satunya dari tulang bawang ya Pak ya. Baik. Ya. Mas Ardi, ini ada Kadis Pertanian Provinsi mungkin menyampaikan sedikit ya mengenai benih tadi. Karena bagaimanapun kan Kadis Pertanian Provinsi itu bertanggung jawab. Di sini namanya TPH ya, Tanaman Pangan dan Hortikultura. Silakan Pak Kadis. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ardi. Jadi terkait dengan kebutuhan benih, memang Provinsi Lampung ini kita tidak khawatir kebutuhan benih karena benih kita, produksi benih kita se-Indonesia itu nomor 4. Setelah 3 Jawa itu Lampung nomor 4. Jadi benih kita itu dikirim ke semua, sampai ke Aceh, sampai ke Sumatera Barat, sampai ke Sumatera Selatan semua. Jadi sampai juga ada yang sampai ke Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Jadi persoalan benih kita tidak masalah. Varietasnya untuk saat ini memang ada Impara, ada Impari, tapi yang paling diminati petani adalah Impari. Pun dari Sumatera Selatan juga banyak memesan untuk Impari. Jadi kalau kebutuhan benih saya kira bisa tercukupi. Artinya Lampung untuk kebutuhan Lampung sendiri sudah berlebih. Jadi kita juga untuk mencupai provinsi-provinsi Lampung, provinsi-provinsi di luar provinsi Lampung, provinsi lain. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kadis Ketahanan Pangan, Bapak Bani Isprianto. Baik. Iya. Lalu seperti Pak apa? Sardi, Baik. Ini mungkin ya lengkap kalau orang BPS tidak memberikan ulasan ini, karena nanti kan juga mereka hitung-hitung ini ya. Ini nanti jangan-jangan dia diklaim nggak boleh katanya ini BPS, ini tidak ada proses tanam. Silakan Mbak BPS. Terima kasih. Ya, selamat siang Mas Adi. Siap. Ya, untuk kategori sawah kering katakanlah memang tadi diukur kita menjadi sekitar 5 gitu, tapi ini sudah cukup bagus untuk kategori sawah yang memang perlu asupan air yang lebih banyak gitu kan. Sehingga tadi program 4 tadi memang cukup, saya pikir ya memang layak lah untuk diteruskan seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Demikian Mas Ardi. Baik, apakah dengan TNI sedikit Bapak seperti apa dukungan dari TNI dalam pengawalan program PAT ini? Baik. Ya, baik. Ini Mas Ardi, nanti ada Pak Jaka ya selaku kasiter ya. Dan nanti juga saya akan ingin ada kesempatan untuk teman-teman kita yang lain, karena kalau mereka tidak ikut mengawal kita, agak berat juga kita di lapangan. Kita mulai dari teman kita dari Danrem. Silakan. Baik. Assalamualaikum Mas Ardi. Siap, waalaikumsalam Bapak. Mohon izin bisa disampaikan seperti apa selama ini pendampingan dan pengawalan dan pengawasan pastinya Pak. Khususnya program PAT ini bisa berjalan dengan baik di tulang bawang Bapak. Baik, terima kasih Mas Ardi. Kami dari TNI AD, khususnya dari Korem, kebetulan wilayah tulang bawang ini masuk di Korem kita, Korem 043 Garuda Hitam. Termasuk jajarannya kita melaksanakan pendampingan kepada kelompok tani mulai dari Korem, Kodim maupun sampai ke Babinsa. Jadi hari ini sangat luar biasa sekali dan saya lihat di sini wah kita sangat kolaborasi kita antara TNI, Dinas Pertanian, dari Pemda, Kabupaten, Provinsi juga ada Pak Sali, dari Kementerian ada Ibu Tenaga Ahli. Jadi kita di sini waduh sangat bangga sekali dengan hasil kerja kita semua. Tentunya pekerjaan ini tidak bisa kita laksanakan sendiri. Kami dari TNI hanya bisa mendampingi dan mengawal. Tentunya yang menjadi leading sektornya dari Dinas Pertanian, Bu Kadis ini sangat luar biasa sekali. Setiap rapat beliau paling semangat itu mengajukan mungkin permasalahan dan sebagainya, dan langsung diberikan solusi oleh Ibu Tenaga Ahli. Jadi ini kolaborasi kita semua, stakeholder yang ada di sini, kita bersatu padu sehingga terwujud hari ini kita bisa panen. Dan ini sangat luar biasa sekali. Terima kasih Mas Ardi. Luar biasa, terima kasih Bapak Kasiter Korem 043 Garuda Hitam, Kolonel Jaka Sutanta Esos atas informasinya. Tentunya sinergi dan pengawalan ini terus kita nantikan ya Pak, dan membersamai para petani dan program PAT ini bisa berjalan dengan maksimal. Terima kasih. Pak Roni, apakah sudah cukup ya? Masih ada nih, ada Ibu Jaksa sama dari polisi mungkin bisa mewakili ya. Silakan pengawalan kita di lapangan karena penting ini Mas Ardi.
Silakan Bu. Baik. Terima kasih. Selamat siang Mas Adi. Selamat siang, silakan Ibu. Selamat Bagaimana Ibu melihat lokasi hari ini? Ya. Iya, keadaan di sini cuaca juga cukup panas, tapi kami tetap semangat di sini ya. Kami dari Kejaksaan Negeri Tulang Bawang selaku Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, kami sangat mensupport dan mendukung, dan kami juga dapat melakukan pendampingan hukum terhadap kegiatan yang tentunya akan meningkatkan ketahanan pangan di bumi Indonesia ini umumnya dan khususnya untuk warga masyarakat di Tulang Bawang. Juga kami mengucapkan sangat apresiasi banget terhadap program pompanisasi dari Kementerian Pertanian ini karena sangat mensupport, dan itu di saat cuaca kemarau seperti ini tentunya sangat bermanfaat. Itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentunya pendampingan hukum menjadi hal juga yang sangat penting. Baik. Berikutnya silakan Bapak dengan Bapak siapa? Selamat siang Mas Ardi dengan Kapolsek Rawapitu. Untuk kebetulan di sini lokasi tempat panen rayanya, kami mewakili Polres Tulang Bawang. Bersama-sama tadi sudah kita mengadakan panen raya, yang mana ini suatu program yang sukses dari Kementerian Pertanian, di mana tadi disebutkan program pompanisasi, berikut juga sudah diantisipasi dengan adanya bibit yang sudah untuk siap pakai dengan dari peringkat 4 untuk se-Indonesia. Suatu hal yang luar biasa. Jadi untuk kelompok-kelompok tani tidak ragu lagi untuk menanam kembali. Baik. Ini suatu hal yang baik untuk Rawapitu. Semoga pemerintah menjadi perhatian lebih baik untuk kelompok taninya. Demikian. Baik, terima kasih Bapak mewakili Kapolsek Rawajitu, dan tadi sebelumnya kita dengarkan dari Kejaksaan Tulang Bawang ya. Baik, Pak Rodi. Ya, saya kira demikian liputan dari lapangan, Mas Ardi. Oh, satu lagi ada teman saya, boleh ya? Silakan, Pak, dari AU, TNI AU. Artinya saya ingin menunjukkan pertanian itu harus lurus dengan kolaborasi, Mas Ardi, nggak bisa sendiri kita. Silakan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita bisa menghadirin acara panen raya yang ada di Rawapitu ini, dan kita dari TNI AU, kita sebagai saya Kadis Podega Lanut Pangeran Bunyamin mewakilin dan Lanut, karena kita panen raya atau pertanian di khususnya padi ini kita di bawah pembinaan kita istilahnya dari TNI kita sebagai pendamping, dan ini ketahanan pangan yang diprogramkan dari pimpinan atas. Dengan adanya ini kita bisa melihat gimana langsung ke petani, bahwa kita gimana kita tani, kekurangannya apa, dan maksimalnya gimana, kita langsung terjun sini. Mungkin itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Baik, lengkap sudah Pak Rodi. Lengkap sudah panen raya hari ini. Baik, terima kasih Pak Roni. Siap. Atas informasi yang disampaikan, dan pastinya kita sama-sama mendoakan agar Provinsi Lampung bisa terus meningkatkan produktivitasnya. Saya sebagai orang Lampung juga pasti bangga, Pak. Salam untuk Bapak Ibu semua yang ada di sana. Mas Ardi ini orang Lampung ini. Mas Ardi, kami ada yel-yel, boleh ya? Boleh. Silahkan Bapak. Ya, nanti kalau sebut saya bilang Tulang Bawang, maju. Nusantara Baru, Indonesia maju. Saya Pak ya. Ya, kita coba. Sumber Agung, Kecamatan Rawapitu, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Dan ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kembali terkait tanam padi varietas Inpari 32 yang dilakukan di sana. Dengan luas lahan di lokasi ini ada 50 hektar, luas area hamparan persawahannya 1.253 hektar, dengan program PAT pompanisasi IRPOM dan OPLAH yang menaikkan IP yang tadinya 1,5 menjadi IP 2 dengan produktivitas padi 5 hingga 6 ton per hektar gabah kering padi ya, ini GKP. Dan Tani Lovers, demikian breaking news kali ini, dan terus pantau untuk informasi terbaru dari program Kementerian Pertanian. Saya Adi Wiranata mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Salam TV Tani dan sampai jumpa. 3, 2, 1, lanjut.